Berikutnya kita masuk ke bagian penjelasan menu-menu pada environment. Nah, untuk video yang pertama aku akan jelasin yang di root environment. Nah, root environment itu yang bagaimana? Root environment itu yang ini. Nah, ini adalah root environment. Di dalam root environment ini ada beberapa bagian ya. Ada load balancernya, ada application-nya, ada SQL-nya, ada storage-nya. Ini kalau clusternya yang aku bangun ini adalah WordPress cluster yang sudah lengkap dengan SQL-nya cluster, application servernya cluster, load balancer-nya juga ada 2. Begitu. Nah, root environment itu yang mana? Root environment adalah pengaturan ini. Pengaturan root environment itu berarti pengaturan yang ini, pengaturan yang utama dari rangkaiannya ini. Nah, yang pertama yang aku bahas adalah di menu setting. Jadi di pengaturan root environment ini ada beberapa pengaturan. Ini ada menu setting di sini. Ini kalau diklik, ini adalah pengaturan untuk semuanya ini. Jadi di menu setting ini ada pengaturannya, ada custom domain, ada custom SSL dan macam-macam. Ini banyak ini ya menunya di sebelah ini, menu setting ini. Nah, di bagian custom domain, defaultnya kalau kita create cluster itu nanti nama domainnya adalah di belakangnya pasti ada .ch-beyond.cloud gitu kan. Nah, kalau misalkan ini WordPress contohnya, terus kalau misalkan kita punya domain sendiri yang mau kita pasang di WordPress cluster ini, lalu bagaimana caranya? Kita tinggal memasukkan nama domainnya di sini, misalkan faizuladib.com, kemudian klik tombol bind. Nah, maka faizuladib.com itu kalau diakses itu sebenarnya sama saja dengan mengakses cluster ini, mengakses website ini. Nah, nanti tinggal mengarahkan domainnya menggunakan CNAME ke nama ini, ke alamat clusternya. Alamat clusternya yang env angka-angka ini. Nah, nanti kayak gitu. Jadi domainnya dikasih record DNS CNAME yang value-nya adalah ini, maka sama saja dengan jika mengakses domain yang aku masukkan di sini, sama saja dengan mengakses ini. Terus ada swap domain. Nah, misalkan kita punya beberapa domain dan kita punya beberapa environment cluster seperti ini, kemudian kita mau memindahkan dari satu cluster ke cluster yang lain nama domainnya, maka kita tinggal pilih menu swap ini. Nah, ini kebetulan aku belum ada domain sama sekali di sini, jadi menunya ini kosong. Kemudian ada custom SSL. Misalkan kalau kita punya SSL sendiri nih yang berbayar, nggak gratisan misalkan, maka kita bisa tambahkan SSL kita sendiri. Caranya tinggal ikuti ini, kemudian kita enable bagian ini. Sudah. Nah, kalau setelah itu kita tunggu. Setelah ini proses selesai, maka kita bisa memasang SSL kita sendiri. Misalkan kita beli SSL di mana, di Jagon Hosting atau dimanapun, kemudian nanti sertifikatnya kita bisa upload ke sini. SSL-nya sudah nggak gratisan lagi dari kita, tapi pakai SSL domainnya pelanggan sendiri. Oke, nah ini sudah. Nah, kita tinggal upload aja server key-nya apa, kita tinggal upload CA-nya apa, sertifikatnya apa, kita tinggal upload, kita save, selesai. Kemudian fitur yang lain adalah SSH Access. Nah, SSH Access ini kita bisa ada 2 cara ya. Kalau mau akses SSH ke seluruh layanan ini, kita bisa menambahkan public SSH key. Jika kita punya public SSH key di SSH klien kita, maka kita tinggal menambahkan SSH public key. Atau kita bisa pakai web SSH. Jadi kita bisa meremote server melalui fitur SSH, tapi langsung dari layar ini. Misalkan ini, kita mau SSH ke environment yang mana, kita tinggal pilih. Contohnya misalkan kita SSH ke node ID yang ini ya, yang application server, berarti yang ini misalkan. Yang ini ID-nya 615 misalkan. Maka tinggal klik ini aja. Nah, sudah masuk layar konsolnya atau layar command line-nya. Kita bisa command line dari sini langsung tanpa perlu aplikasi tambahan untuk terhubung dengan SSH, dan tanpa kita memasukkan username dan password, kita sudah bisa masuk ke sini. Kemudian fitur berikutnya adalah endpoint. Nah, ini apa sih endpoint ini? Endpoint ini jadi gini, misalkan kita mau menghubungi node ID yang ini ya. Node ID yang ini kan tidak punya IP public misalkan. Ini tidak punya IP public, kemudian bagaimana cara menghubungi atau mengakses langsung, misalkan entah dari browser, entah dari tools apapun, ke node ID yang ini, ke kontainer yang node ID 615 misalkan. Kita tinggal masukkan gini, kita pilih ini, kemudian kita kasih nama, misalkan kita mau akses node ID 615 itu melalui HTTP misalkan. HTTP umumnya port 80. Terus karena ini IP private, tidak mungkin kita bisa menghubungi dia pakai port 80-nya atau langsung dari IP-nya, nggak bisa karena IP-nya private, tidak ada IP public-nya. Maka kita bisa memanfaatkan fitur endpoint ini, dan kalau kita klik add begini,
Maka cara mengakses Node ID 615 ini untuk HTTP-nya ya via browser itu bisa menggunakan port 11001. Ini otomatis, public portnya ini otomatis. Akses URL-nya berarti ini. Nah, ini sama saja dengan mengakses Node ID yang ini menggunakan port 80, tapi via publiknya yang dipakai adalah port ini. Itu manfaatnya access point. Ini memudahkan developer jika perlu melakukan misalkan pengetesan atau troubleshoot tanpa harus menambahkan IP public, itu bisa. Kemudian menu berikutnya adalah firewall. Nah, di firewall ini bisa kita atur inbound rule-nya bagaimana, apakah port ini diizinkan atau tidak. Outbound-nya juga bisa diatur apakah ini diizinkan atau tidak. Kalau mau tambahan lagi kita bisa klik tambah begini, klik add, kita pilih node yang mana yang mau kita tambahkan firewall, nanti kita bisa atur, kita bisa kasih nama misalkan SSH-nya nggak boleh misalkan. Kemudian yang action-nya apa, kalau deny berarti ditolak, kalau allow berarti diizinkan, gitu aja sih, dan seterusnya. Kemudian ada fitur load alert. Fitur load alert ini adalah fitur peringatan jika terjadi penggunaan resource yang tinggi, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan email ke pemiliknya bahwa environment yang ini misalkan atau node yang ini, node application-nya itu sedang bekerja keras di atas 90% misalkan. Itu nanti akan dapat alert. Nah, alertnya itu bisa diatur sendiri seperti ini. Ini contoh alert yang sudah otomatis kepasang ya. Jadi kalau aku tadi bikin WordPress-nya itu dari marketplace, maka dia load alertnya ini sudah otomatis kepasang. Nah, ini bisa kita atur sendiri atau bisa kita tambahkan sendiri juga bisa, atau kita hapus juga bisa. Kemudian ada auto horizontal scaling. Nah, auto horizontal scaling seperti penjelasan di horizontal scaling kemarin, bahwa dalam kondisi tertentu jika aplikasi bekerja lebih berat, maka dia bisa otomatis menambah node-nya. Dan ketika aplikasinya bekerja terlalu ringan atau terlalu nganggur, maka jumlah node-nya akan dikurangi secara otomatis. Itu disebut auto horizontal scaling. Nah, ini bisa kita atur sendiri di sini. Kita bisa nambahkan aturan misalkan mana yang mau di horizontal scaling. Kalau di WordPress cluster otomatis kepasang auto horizontal scaling itu hanya untuk di application server, tapi kita bisa juga tambahkan. Misalkan untuk load balancer kita bisa tambahkan. Caranya tinggal klik add, kemudian mana yang mau kita jadikan auto horizontal scalingnya yang mana. Misalkan load balancer berarti kita tinggal pilih ini, kita tinggal pilih aturannya bagaimana. Sudah, begitu aja, kemudian klik tombol add. Kemudian ada fitur berikutnya adalah collaboration. Collaboration ini adalah fitur yang dipakai untuk bekerja sama dalam mengelola environment ini ya, mengelola cluster ini itu bersama dengan orang lain atau user-user yang lain. Misalkan aku punya tim, kemudian atau aku punya rekan kerja yang pekerjaannya sama, jadi kita bisa gantian. Misalkan kalau aku sedang offline atau aku sedang AFK misalkan, maka temanku bisa gantiin tanpa harus ngasih login app.jagoancloudku ke temanku. Dia yang penting dia punya akses di app.jagoancloud, pakai aksesnya, pakai usernya sendiri. Nah, kemudian aku tinggal kolaborasi aja sama dia. Aku tinggal tambahkan, klik tombol add, kemudian aku tinggal masukkan nama emailnya dia, alamat emailnya. Kemudian aku tinggal pilih apakah dia diizinkan untuk mengganti topologi dan SSH access atau tidak, gitu aja. Kemudian fitur berikutnya adalah change owner. Change owner ini adalah mentransfer environment ini secara keseluruhan ya ke user yang lain. Selama user itu sudah terdaftar di app.jagoancloud, maka aku bisa memindahkan. Contohnya gini, misalkan aku seorang freelancer, pekerja yang membuat dan membangun aplikasi untuk klienku. Maka aku tidak perlu tahu login klienku itu apa, alamat email klienku apa, passwordnya apa untuk Jagoancloud ya. Tidak perlu tahu, aku tinggal bikin akunku sendiri. Kemudian setelah aplikasi berhasil dibuat, dites dan sudah jalan dengan baik, maka aku bisa mentransfer environment cluster ini yang lengkap ini ke akun klienku yang minta tolong bikinkan aplikasi tadi. Setelah aku masukkan alamat emailnya, aku send request, nanti klienku itu nanti akan mendapatkan email untuk konfirmasi apakah transfer environment ini diterima atau tidak. Kalau diterima, maka environment ini akan menjadi milik orang lain tersebut, dan
pemotongan saldonya atau perhitungan billingnya akan ikut di klien yang baru, bukan ikut di saya lagi gitu. Kemudian ada fitur yang berikutnya adalah export. Nah, fitur export ini memudahkan sebenarnya gini, di dalam cluster ini ada banyak sekali kan konfigurasi, ada banyak sekali konfigurasi, ada banyak aturan dan macam-macam termasuk data-datanya. Nah, di menu export ini memudahkan kita ketika ada aplikasi yang sudah tidak dipakai lagi dalam waktu yang lama dan satu saat akan mau dipakai lagi supaya hemat billingnya dan kita tidak kehilangan konfigurasinya atau tatanannya, maka kita bisa pilih menu export. Nanti sewaktu-waktu kalau misalkan kita perlu mendeploy ulang aplikasi ini, maka kita tinggal import aja aplikasinya, maka hasilnya akan sama seperti yang terakhir kali sebelum kita delete. Begitu. Jadi ini seperti fitur backup, kasarnya seperti backup gitu ya. Backup konfigurasi aplikasinya bagaimana. Nah, kemudian ada info. Nah, info ini adalah detail tentang environment ini. Environment ini nama domainnya apa, ownernya siapa, pembuatnya siapa, dan tanggal dibuatnya kapan, nanti ada di sini semuanya. Di menu change topologi ini kita tutup dulu. Ini menu change topologi. Nah, ini change topologi ini tampilannya bersama seperti ketika kita membuat environment baru. Nah, di sini kita bisa atur topologinya, kita bisa nambah fitur apalagi itu bisa. Itu di menu change topologi. Nah, setelah nanti diklik apply, maka dia akan loading dan melakukan penambahan tersebut. Kemudian fitur berikutnya adalah cloning. Nah, cloning ini adalah menggandakan ya hampir sama dengan istilah cloning di berbagai sistem pada umumnya. Menggandakan cluster kita. Jadi misalkan kita mau lakukan troubleshoot dari aplikasi ini, tapi kita tidak mau mengganggu aplikasi yang sedang berjalan ini, maka kita tinggal cloning. Kemudian hasil cloningnya nanti kita tinggal lakukan troubleshoot yang sesuai kita harapkan itu, tanpa mengganggu. Nah, itu bisa. Cuman kalau di cloning, maka misalkan cloning begini, maka environment-nya ini nanti semuanya akan di copy atau digandakan, termasuk konfigurasinya, rangkaiannya, dan macam-macam akan digandakan. Tapi di sisi lain billingnya juga akan terpotong 2 kali karena kondisinya sama. Berarti kita sama seperti memiliki dua cluster environment gitu. Kemudian ada menu stop. Kalau menu stop ini berarti kita mempower off semua bagian di sini ya. Kita power off semua, kita matikan semua. Dan menu delete ini adalah berarti kita menghapus semua environment di sini, semua environment cluster ini. Menu delete. Nah, untuk delete kita harus memasukkan password app.jagoancloud kita. Ini harus tepat karena environment ini tidak bisa di delete kalau password yang kita masukkan salah. Begitu.